Ka'bah adalah bangunan suci yang berada di tengah Masjidil Haram di kota Makkah. Sejak masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam, Ka'bah menjadi pusat ibadah tauhid dan kiblat seluruh kaum muslimin di dunia. Setiap sholat yang dikerjakan oleh kaum muslimin dari berbagai negeri selalu diarahkan ke Ka'bah. Tempat ini juga menjadi tujuan utama ibadah haji dan umrah yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu. Karena kedudukannya yang sangat mulia, Ka'bah tidak hanya dipandang sebagai simbol persatuan umat Islam, tetapi juga sebagai lambang tegaknya syariat Allah di muka bumi. Namun dalam berbagai hadis sahih yang diriwayatkan oleh para ulama, terdapat kabar yang menggetarkan hati. Disebutkan bahwa menjelang akhir zaman, Ka'bah akan dihancurkan oleh seseorang dari Habasyah atau Ethiopia yang dikenal dengan gelar Dzus Suwaikatain. Para ilmuwan muslim sepanjang sejarah telah menafsirkan dan membahas secara mendalam tentang peristiwa ini. Mereka tidak hanya menelaah dari sisi riwayat hadis, tetapi juga dari sisi hikmah, makna simbolik, dan kaitannya dengan rangkaian tanda besar kiamat. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Ka'bah akan diruntuhkan oleh seorang laki-laki dari Habasyah yang memiliki betis kecil. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang itu akan mengambil batu demi batu dari Ka'bah hingga ia meratakannya dengan tanah. Peristiwa ini terjadi setelah umat Islam tidak lagi menegakkan ibadah haji dan setelah syiar Islam melemah di muka bumi. Para ilmuwan muslim menegaskan bahwa hadis ini adalah kabar pasti, karena diriwayatkan oleh jalur periwayatan yang sahih dan terpercaya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai waktu terjadinya peristiwa tersebut. Sebagian besar berpendapat bahwa kehancuran Ka'bah akan terjadi menjelang hari kiamat, ketika umat Islam sudah tidak lagi melaksanakan haji, dan ketika Al-Quran telah diangkat dari muka bumi. Imam Nawawi dalam syarah Kitab Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis tentang penghancuran Ka'bah harus dipahami secara hakiki, yaitu benar-benar akan terjadi pada masa yang telah Allah tetapkan. Ia menegaskan bahwa orang yang menghancurkan itu adalah dari bangsa Habasyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa peristiwa ini tidak akan terjadi selama masih ada kaum muslimin yang menegakkan haji dan ibadah di sekitar Ka'bah. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari memberikan penjelasan tambahan bahwa kehancuran Ka'bah adalah bagian dari rangkaian tanda besar kiamat. Menurut beliau, peristiwa ini akan terjadi setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, setelah munculnya Dajjal, serta setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu, manusia telah jauh dari agama, haji sudah tidak lagi dilakukan, dan bumi dipenuhi oleh kekufuran. Kehancuran Ka'bah menjadi penanda bahwa syiar Islam benar-benar telah hilang dari muka bumi. Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, menekankan bahwa Allah menjaga Ka'bah dari kehancuran selama umat Islam masih menegakkan ibadah haji. Sebagaimana pada masa Abrahah, ketika hendak menghancurkan Ka'bah, Allah mengirim burung ababil yang membawa batu dari Sijil untuk membinasakan pasukan gajah. Hal itu menunjukkan bahwa Ka'bah memiliki penjagaan khusus dari Allah selama syariat haji masih ada. Namun ketika syariat itu telah ditinggalkan, maka kehancuran Ka'bah dibiarkan terjadi sebagai tanda dekatnya kiamat. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ashbah wa An-Nazair menegaskan bahwa peristiwa ini tidak bertentangan dengan kemuliaan Ka'bah, sebab kehancuran Ka'bah terjadi bukan karena lemahnya penjagaan Allah, melainkan karena hikmah yang telah Allah tetapkan. Ka'bah hanya berfungsi sebagai rumah ibadah selama dunia masih dihidupi oleh syariat Islam. Apabila syariat sudah dihapus dan hari kiamat semakin dekat, maka kehancuran Ka'bah adalah bagian dari sunatullah. Para ilmuwan muslim melihat bahwa peristiwa ini mengandung pelajaran yang sangat dalam. Pertama, hal ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk di dunia fana, bahkan bangunan termulia sekalipun akan musnah menjelang kiamat. Kedua, kehancuran Ka'bah menjadi tanda berakhirnya syiar Islam di muka bumi. Ketiga, peristiwa ini menegaskan bahwa ibadah sejati bukanlah kepada bangunan, melainkan kepada Allah semata. Selain itu,
Kehancuran Ka'bah juga menunjukkan bahwa Allah memiliki hikmah dalam setiap peristiwa besar. Ketika umat Islam meninggalkan syariat dan Al-Quran telah diangkat, maka Ka'bah tidak lagi berfungsi sebagai pusat ibadah. Dengan demikian, Allah membiarkan bangunan itu dihancurkan untuk menunjukkan bahwa dunia memang sedang menuju kehancurannya. Ilmuwan Muslim menempatkan kehancuran Ka'bah sebagai salah satu tanda besar kiamat. Dalam rangkaian peristiwa akhir zaman, kehancuran ini terjadi setelah banyak tanda lain muncul. Di antaranya adalah munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, serta terbitnya matahari dari arah barat. Setelah itu, umat Islam melemah dan meninggalkan ibadah haji. Pada saat itulah seorang dari Habasyah datang untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah Ka'bah dihancurkan, tidak lama kemudian hari kiamat akan tiba. Alam semesta diguncang dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Gunung-gunung berhamburan, lautan meluap, dan bintang-bintang berjatuhan. Seluruh makhluk mati, dan bumi hancur lebur. Kehancuran Ka'bah menjadi isyarat bahwa bumi sudah tidak lagi layak dihuni. Beberapa ilmuwan Muslim modern juga memberikan analisis tambahan mengenai peristiwa ini. Mereka menekankan bahwa hadis tentang kehancuran Ka'bah bukanlah simbolis, melainkan benar-benar akan terjadi. Namun, ada juga yang melihat bahwa peristiwa ini bisa dipahami sebagai simbol kehancuran syiar Islam di muka bumi, di mana Ka'bah tidak lagi dijadikan pusat ibadah. Akan tetapi, mayoritas tetap berpendapat bahwa peristiwa ini adalah hakiki, karena teks hadis sangat jelas. Orang yang menghancurkannya disebutkan secara rinci, yaitu seorang dari Habasyah dengan ciri tubuh tertentu. Oleh sebab itu, umat Islam meyakini bahwa peristiwa ini pasti terjadi, meskipun kita tidak mengetahui kapan waktunya. Kehancuran Ka'bah di akhir zaman adalah peristiwa besar yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis sahih. Para ilmuwan Muslim seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Qurtubi, dan Imam Suyuti menegaskan bahwa peristiwa ini akan benar-benar terjadi setelah umat Islam tidak lagi melaksanakan ibadah haji. Kehancuran tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki dari Habasyah yang dikenal dengan sebutan Dzus Suwaikatain. Peristiwa ini bukanlah tanda kelemahan Allah dalam menjaga rumah sucinya, tetapi merupakan bagian dari ketetapan ilahi sebagai penanda berakhirnya syiar Islam di muka bumi. Dari sini kita belajar bahwa dunia bersifat fana, dan kemuliaan sejati bukanlah pada bangunan, melainkan pada ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, kehancuran Ka'bah di akhir zaman menurut ilmuwan Muslim adalah sebuah keniscayaan yang akan terjadi sesuai ketentuan Allah. Ia menjadi bagian dari rangkaian tanda besar kiamat yang mengguncangkan, mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa penghancur Ka'bah adalah seorang laki-laki dari Habasyah dengan ciri fisik tertentu. Dalam riwayat sahih, ia digambarkan memiliki betis kecil. Karena itu, ia dijuluki Dzus Suwaikatain, yang berarti pemilik betis yang kecil. Nama ini bukanlah sebuah nama pribadi, melainkan gelar yang diberikan berdasarkan ciri fisiknya. Hadis-hadis yang menyebutkan sosok ini tercatat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga para ulama sepakat bahwa berita ini sahih dan tidak diragukan. Penjelasan para ulama tentang Dzus Suwaikatain 1. Imam Nawawi menjelaskan bahwa penyebutan ciri fisik dalam hadis menegaskan keaslian kabar. Artinya, orang itu bukan simbol atau majas, melainkan benar-benar sosok manusia nyata yang akan datang di akhir zaman. 2. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa penyebutan Habasyah atau Ethiopia dalam hadis menunjukkan bangsa tertentu. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bahwa bangsa tersebut memiliki keterkaitan dalam sejarah dengan Makkah. Sebagaimana dahulu, Abrahah dari Yaman yang berasal dari bangsa Habasyah pernah berusaha menghancurkan Ka'bah, tetapi digagalkan oleh Allah. Bedanya, pada akhir zaman usaha tersebut dibiarkan berhasil. 3. Qadhi Iyad menyebutkan bahwa
Kehancuran Ka'bah oleh Dzus Suwaikhatain tidak terjadi pada masa kejayaan Islam, melainkan ketika umat Islam sudah meninggalkan syariat. Oleh karena itu, tidak ada yang mampu melawan atau mencegahnya. 4. Imam Qurtubi menegaskan bahwa meskipun cirinya disebutkan dengan jelas, umat Islam tidak diperintahkan untuk mencari siapa orang itu atau menghalangi perbuatannya, karena peristiwa tersebut adalah ketetapan Allah yang pasti akan terjadi. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, mengapa Allah membiarkan rumah suci yang begitu agung itu dihancurkan? Padahal dahulu pasukan Abraha bin Syabah al-Ashram dihancurkan dengan burung ababil ketika hendak melakukan hal serupa. Para ilmuwan muslim memberikan beberapa jawaban penting. 1. Konteks sejarah berbeda. Ketika Abraha menyerang, syariat Islam belum datang, dan masih ada nabi terakhir yang akan lahir. Maka Allah menjaga Ka'bah dengan cara yang luar biasa, sebagai tanda bahwa rumah itu memiliki kedudukan yang suci. 2. Hilangnya syariat di akhir zaman. Pada masa akhir zaman, ibadah haji sudah tidak lagi dilaksanakan. Al-Quran telah diangkat dari hati manusia dan dari mushaf, sehingga Ka'bah tidak lagi difungsikan sebagai pusat ibadah. Dengan demikian, kehancurannya menjadi bagian dari tanda bahwa bumi memang sedang menuju akhir. 3. Penegasan tentang kefanaan dunia Ka'bah adalah bangunan termulia di dunia. Tetapi pada akhirnya ia pun musnah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia yang abadi kecuali Allah. 4. Ujian keimanan. Dengan kabar ini, umat Islam diuji agar tidak terikat pada bangunan secara fisik, tetapi lebih kepada ibadah kepada Allah. Ka'bah adalah arah kiblat, bukan tujuan penyembahan. Selain penjelasan hakiki bahwa Ka'bah benar-benar akan dihancurkan, beberapa ilmuwan muslim juga memberikan penafsiran simbolis untuk memperdalam makna spiritual dari peristiwa ini. 1. Kehancuran syiar Islam Ka'bah adalah pusat syiar Islam. Apabila ia hancur, maka itu berarti syiar Islam pun telah hilang dari bumi. 2. Berakhirnya persatuan umat Ka'bah adalah simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Ketika ia hancur, maka persatuan umat telah runtuh. 3. Isyarat musnahnya dunia. Sebagaimana Ka'bah hancur, maka seluruh dunia pun akan hancur. Peristiwa itu adalah pengantar menuju tiupan sangkakala. Para ulama menegaskan bahwa kehancuran Ka'bah tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan tanda besar kiamat yang lain. Urutannya kurang lebih sebagai berikut. 1. Munculnya Imam Mahdi yang menegakkan keadilan. 2. Keluarnya Dajjal yang membawa fitnah besar. 3. Turunnya Nabi Isa alaihi salam yang membunuh Dajjal. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang membuat kerusakan. 5. Wafatnya Nabi Isa alaihi salam. 6. Hilangnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. 7. Tidak ada lagi haji dan umrah ke Makkah. 8. Datangnya Dzus Suwaikhatain dari Habasyah yang menghancurkan Ka'bah. 9. Munculnya asap tebal, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang melata. 10. Tiupan sangkakala pertama yang mematikan seluruh makhluk. Dengan demikian, kehancuran Ka'bah berada pada tahap akhir menjelang kiamat besar. Para ilmuwan muslim sering menekankan bahwa berita ini bukan sekadar kabar masa depan, melainkan peringatan agar umat Islam masa kini menjaga syariat dengan sebaik mungkin. Selama umat Islam menegakkan ibadah haji, menjaga Al-Quran, dan memakmurkan Masjidil Haram, maka Allah menjaga Ka'bah. Tetapi, jika syariat ditinggalkan, maka kehancuran pasti akan datang sesuai ketetapannya. Kabar ini juga seharusnya membuat kaum muslimin tidak terikat pada kemegahan dunia. Sebab sebesar apapun bangunan atau kekuasaan, semua akan musnah. Hanya ketaatan kepada Allah yang abadi dan akan menyelamatkan manusia di akhirat. Kehancuran Ka'bah di akhir zaman menurut ilmuwan muslim adalah peristiwa nyata yang akan terjadi. Ia dilakukan oleh seorang dari Habasyah yang disebut Dzus Suwaikhatain sebagai bagian dari tanda besar kiamat. Peristiwa ini menjadi penegasan bahwa dunia adalah fana. Syariat Islam suatu saat akan diangkat, dan tidak ada yang abadi kecuali Allah. Para ilmuwan muslim dari generasi klasik hingga modern
sepakat bahwa peristiwa ini hakiki, bukan simbol semata. Namun mereka juga menekankan bahwa di balik kehancuran itu terdapat makna mendalam bagi umat Islam, yaitu agar tidak lalai dalam menjaga agama, tidak terikat pada bangunan semata, dan selalu beribadah hanya kepada Allah. Dengan demikian, meskipun Ka'bah kelak akan dihancurkan, hakikat ibadah tidak akan pernah hilang bagi hamba-hamba yang tetap berpegang teguh pada tauhid hingga ajal menjemput. Seiring berjalannya waktu, setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam yang turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan, dunia memasuki masa yang penuh kedamaian. Namun setelah beliau wafat, generasi demi generasi umat manusia mulai berubah. Kebaikan memudar, syariat Islam mulai ditinggalkan, dan kezaliman kembali merajalela. Para ilmuwan muslim menjelaskan bahwa pada masa itu, Al-Quran secara berangsur-angsur diangkat dari dada manusia. Orang-orang tidak lagi menghafal, bahkan mushaf-mushaf pun hilang. Islam hanya tinggal nama, sedangkan umatnya kehilangan ruh ibadah yang sebenarnya. Ketika keimanan melemah, salah satu syiar terbesar Islam, yaitu ibadah haji dan umrah ditinggalkan. Orang-orang tidak lagi berangkat ke Makkah untuk shawaf, sa'i, atau wukuf di Arafah. Masjidil Haram menjadi sepi, tidak lagi dipenuhi oleh jutaan manusia yang berzikir dan berdoa. Imam Qurtubi menegaskan dalam tafsirnya bahwa selama haji masih dilakukan, Allah menjaga Ka'bah dari segala bentuk serangan. Tetapi, ketika haji telah ditinggalkan, maka pintu kehancuran dibuka. Pada masa itu, kaum muslimin sangat sedikit jumlahnya. Sebagian besar manusia hidup dalam kesesatan dan kekufuran. Syariat Allah tidak lagi ditegakkan di bumi. Bahkan masjid-masjid tidak lagi berfungsi sebagai tempat ibadah. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa ini adalah tanda bahwa bumi memang sedang menunggu kehancurannya. Kehidupan dunia semakin dekat dengan kiamat besar, karena manusia meninggalkan tugas utamanya sebagai hamba Allah. Dalam kondisi dunia yang penuh kekufuran dan syiar Islam telah hilang, muncullah seorang laki-laki dari Habasyah, bangsa yang dahulu pernah mengutus pasukan gajah bersama Abraha. Sosok itu dikenal dengan julukan Dzus Suwaikatain, yaitu seorang yang memiliki betis kecil. Ia memimpin sekelompok pasukan untuk datang ke Makkah. Tidak ada seorang pun yang menghalangi langkahnya. Tidak ada lagi kaum muslimin yang bangkit membela Ka'bah, karena syariat telah ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa laki-laki itu akan mengambil batu demi batu dari Ka'bah. Ia benar-benar merobohkannya hingga tidak tersisa bangunan yang tegak. Batu-batu Ka'bah yang selama ribuan tahun menjadi pusat ibadah kaum muslimin berserakan di tanah. Dalam riwayat disebutkan bahwa ia menghancurkan Ka'bah hingga rata dengan tanah. Peristiwa ini menandai bahwa syiar Islam telah benar-benar hilang dari muka bumi. Setelah Ka'bah dihancurkan, tidak lama kemudian, tanda-tanda kiamat besar lainnya bermunculan. Al-Quran sudah tidak ada, iman telah dicabut dari hati manusia, dan bumi dipenuhi oleh kezaliman. Kemudian, datanglah tanda-tanda yang dahsyat, seperti terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya binatang melata yang berbicara kepada manusia, serta munculnya asap tebal yang menyelimuti bumi. Semua itu berlangsung tidak lama setelah kehancuran Ka'bah. Akhir dari seluruh rangkaian ini adalah ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Tiupan pertama membuat seluruh makhluk hidup mati. Gunung-gunung beterbangan seperti kapas, laut meluap, dan bintang-bintang jatuh dari orbitnya. Tidak ada lagi kehidupan di muka bumi. Dengan demikian, kehancuran Ka'bah menjadi penutup syiar Islam di dunia dan tanda bahwa bumi siap memasuki fase kehancuran total. Pelajaran penting dari kronologi. Ini satu, kekuatan Islam bergantung pada syariat. Selama umat Islam menegakkan haji, salat, dan menjaga Al-Quran, maka Ka'bah tetap terjaga. Tetapi, ketika syariat ditinggalkan, maka Allah membiarkan rumahnya dihancurkan. 2. Ka'bah adalah simbol, bukan tujuan ibadah. Ka'bah adalah arah kiblat, tetapi ibadah ditujukan hanya kepada Allah. Oleh karena itu, kehancuran Ka'bah tidak berarti hancurnya tauhid.
Tauhid tetap hidup di hati hamba-hamba Allah yang beriman. 3. Kefanaan dunia. Peristiwa ini menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang kekal di dunia. Bahkan, bangunan suci yang mulia pun akan musnah. Yang abadi hanyalah Allah dan amal saleh hamba-hambanya. 4. Peringatan untuk umat Islam. Saat ini kisah kehancuran Ka'bah bukan sekadar cerita masa depan, tetapi juga peringatan agar umat Islam tidak meninggalkan syariat. Selama masih ada haji, salat, dan Al-Quran, maka Allah menjaga rumahnya. Narasi kronologis ini memperlihatkan bagaimana akhir zaman berjalan menuju puncaknya. Dari melemahnya umat Islam, hilangnya Al-Quran, ditinggalkannya haji, hingga munculnya Dzus Suwaiqatain yang menghancurkan Ka'bah. Semua ini menjadi isyarat bahwa dunia memang akan berakhir dan manusia akan kembali kepada Allah. Kehancuran Ka'bah di akhir zaman menurut ilmuwan muslim bukan hanya sekadar kabar masa depan, tetapi juga peringatan yang sangat mendalam agar umat Islam tidak lalai menjaga agamanya. Ia adalah pesan agar kita tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, agar tidak menjadi bagian dari umat yang melupakan Allah dan akhirnya menyaksikan hilangnya syiar Islam dari muka bumi. Para ulama klasik yang hidup pada abad pertengahan lebih menekankan pada pemahaman tekstual hadis. Mereka melihat bahwa berita kehancuran Ka'bah adalah sesuatu yang hakiki, nyata, dan pasti akan terjadi. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa peristiwa ini benar-benar akan terjadi secara fisik. Sosok Dzus Suwaiqatain bukan simbol, melainkan manusia nyata dari Habasyah. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa kehancuran Ka'bah terjadi setelah syiar Islam hilang dan haji tidak lagi dilaksanakan. Ia menempatkan peristiwa ini dalam rangkaian tanda besar kiamat. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa Allah menjaga Ka'bah selama masih ada ibadah haji. Namun ketika haji telah ditinggalkan, maka Allah membiarkan kehancurannya. Imam As-Suyuti melihat peristiwa ini sebagai bagian dari ketetapan Allah yang penuh hikmah, bukan sebagai kelemahan penjagaannya. Dengan demikian, ulama klasik bersepakat bahwa peristiwa ini adalah nyata, terjadi di masa depan, dan harus diyakini sebagai bagian dari tanda besar kiamat. Ulama modern tidak menolak riwayat hadis, tetapi mereka cenderung memberikan penekanan tambahan pada aspek simbolis dan makna spiritual. Beberapa ulama tafsir modern menekankan bahwa kehancuran Ka'bah juga bisa dimaknai sebagai simbol runtuhnya syiar Islam. Jika umat Islam sudah tidak lagi menjadikan Ka'bah sebagai pusat ibadah, maka secara maknawi Ka'bah telah hancur. Pemikir Islam kontemporer melihat bahwa kehancuran Ka'bah adalah tanda berakhirnya fungsi dunia sebagai tempat ujian, sebab seluruh simbol ibadah sudah dihapuskan, dan manusia tinggal menunggu hari kiamat. Sebagian cendekiawan Muslim juga mengingatkan bahwa peristiwa ini seharusnya membuat umat Islam masa kini lebih menjaga syariat, karena selama umat Islam menegakkan haji dan memakmurkan Masjidil Haram, maka Allah tidak akan membiarkan rumahnya dihancurkan. Meskipun ulama klasik dan modern berbeda dalam penekanan, keduanya sepakat bahwa kehancuran Ka'bah adalah sesuatu yang pasti akan terjadi di akhir zaman. Mereka juga sepakat bahwa peristiwa itu adalah tanda besar kiamat, dan ia memiliki hikmah mendalam, yaitu peringatan akan kefanaan dunia. Ulama klasik lebih menekankan pada aspek literal, yaitu kehancuran fisik Ka'bah. Ulama modern, selain menerima aspek literal, juga menyoroti sisi simbolis sebagai refleksi spiritual bagi umat Islam masa kini. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, kehancuran Ka'bah memiliki makna teologis yang sangat penting. 1. Tauhid di atas segala sesuatu. Ka'bah adalah arah ibadah, tetapi bukan tujuan ibadah. Tujuan utama ibadah adalah Allah. Dengan hancurnya Ka'bah, Allah menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang kekal kecuali Dia. 2. Syariat sebagai penjaga rumah Allah. Selama syariat Islam ditegakkan, Ka'bah tetap terjaga. Tetapi
Jika syariat ditinggalkan, maka Allah membiarkan rumahnya runtuh. Ini menunjukkan keterkaitan erat antara agama dan eksistensi Ka'bah. 3. Isyarat kehancuran dunia. Ka'bah adalah pusat bumi dalam ibadah umat Islam. Jika pusat itu hancur, berarti dunia memang sedang menuju kehancurannya. Bagi umat Islam masa kini, pembahasan tentang kehancuran Ka'bah bukan sekadar ramalan masa depan. Ada pesan besar yang seharusnya direnungkan. Menjaga syiar Islam haji, salat, dan Al-Quran adalah syiar utama Islam. Selama ia ditegakkan, umat Islam terjaga. Jika ia ditinggalkan, maka kehancuran akan datang. Menguatkan persatuan Ka'bah adalah simbol persatuan umat Islam. Ketika umat terpecah, seakan-akan Ka'bah telah hancur secara maknawi. Oleh karena itu, menjaga persatuan adalah kewajiban. Tidak terikat pada dunia seindah, apapun bangunan dan sebesar apapun kekuasaan, semua akan musnah. Kehancuran Ka'bah mengingatkan agar manusia tidak mencintai dunia secara berlebihan. Perbandingan antara ulama klasik dan modern menunjukkan bahwa keduanya sama-sama memandang kehancuran Ka'bah sebagai peristiwa besar yang akan terjadi menjelang kiamat. Ulama klasik menekankan aspek literal, sedangkan ulama modern juga menambahkan makna simbolis. Namun keduanya sepakat bahwa peristiwa ini adalah tanda berakhirnya syiar Islam dan kehancuran dunia. Dengan demikian, umat Islam seharusnya menjadikan kabar ini sebagai pengingat untuk lebih taat kepada Allah, menjaga Al-Quran, menegakkan salat, dan memakmurkan Masjidil Haram. Karena selama syariat masih hidup, Allah menjaga rumahnya. Tetapi, jika syariat ditinggalkan, maka kehancuran pasti datang sesuai dengan ketetapannya.